Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore masyarakat Balangan. Nah, kali ini saya sedang berada di Taman Kota Kabupaten Balangan, yaitu Tugu Benua Sanggau. Sudah kita lihat keramaian di belakang sana, banyak masyarakat yang berlalu lalang untuk menikmati keindahan Kabupaten Balangan. Nah, tentunya kali ini juga saya bersama dengan seseorang yang kita tunggu-tunggu mungkin ya. Dan tentunya sedang bersama dengan Bapak Sony Elgao yang merupakan Kabak Polres Balangan. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Nah, kali ini kami juga akan berbincang santai, mungkin sambil ngopi-ngopi Pak ya. Monggo. Waduh, sambil ngopi-ngopi berbincang santai membahas tentang isu yang memang sudah di masyarakat kita hadapi, dan memang banyak sektor yang sudah turut bergerak membantu adanya penurunan stunting. Jadi stunting ini udah jadi pembahasan yang bertahun-tahun mungkin saya dengar, betul, Pak. Betul. Kenapa sih akhirnya harus jadi perhatian semua sektor? Bahkan tidak hanya pemerintahan, kepolisian, masyarakat umum, dan seluruh sektor sudah membantu adanya pencegahan dan penurunan stunting. Dari Bapak sendiri, bagaimana sih Pak stunting dalam pandangan Bapak ataupun kepolisian? Silahkan Bapak Sony. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi masyarakat Balangan yang kami hormati, selamat sore. Ulun sebelum panjang lebar menjelaskan terkait masalah stunting, saya memperkenalkan diri, nama kami Sony. Kami sudah 2 tahun menjadi warga Kabupaten Balangan. Saat ini kami menjabat sebagai Kabako Polres Balangan. Baik, saat ini dapat kami jelaskan bahwasanya pengertian stunting itu sendiri secara sederhana adalah terganggunya tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi. Nah, berbicara terkait gangguan gizi, tentunya ada 2 faktor yang akan dipengaruhi, Mbak. Pertama, tumbuh kembang badan itu sendiri. Anak yang mengalami stunting akan mengalami kependekan dari tumbuh kembangnya. Yang kedua, jika sangat tidak tertangani, maka akan mengganggu motorik dari anak itu sendiri. Sehingga kalau bahasa, sekali lagi saya sampaikan, bahasa sederhananya stunting itu adalah terganggunya tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi. Itu Mbak. Oh begitu ya Pak? Betul. Ternyata tidak hanya pertumbuhannya saja, namun juga mental perkembangannya itu juga ikut terganggu kalau anak itu terjadi stunting. Betul. Pantas saja pemerintah bahkan jadi suatu perintah dari presiden langsung Pak ya. Betul. Kalau kita seluruh masyarakat harus bersama-sama bergerak untuk mencegah terjadinya stunting. Betul. Lalu bagaimana sih Pak menurut Bapak pemerintahan kita ini dalam penanganan stunting? Nah, ini sangat bagus Mbak pertanyaannya. Perlu juga saya sampaikan kepada para masyarakat Kabupaten Balangan bahwasanya beberapa bulan yang lalu Bapak Presiden langsung menyampaikan kepada para Forkopimda agar seluruh Forkopimda di seluruh Indonesia itu dapat bersama-sama untuk menurunkan angka stunting di wilayah Kabupaten Balangan. Kenapa Bapak Presiden menyampaikan seperti itu? Terkait dengan dampak dari stunting itu sendiri. Sehingga tentunya seluruh Forkopimda, stakeholder terkait itu diberi tugas untuk sama-sama menurunkan angka stunting ini di Kabupaten Balangan. Terkait peran Polri, perlu kami jelaskan bahwa kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, contohnya dengan BKKBN, dengan Bapeda sebagai stakeholder yang menangani pendataan, bahwasanya di Kabupaten Balangan ini saat ini di tahun 2002 ya, ada anak kita kurang lebih 1.343 orang yang tersinyalir stunting. Nah,
Sesuai dengan pertanyaan Mbak, apa sih peran Polri terhadap pemerintah daerah? Perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada Mbak Rizka dan kepada masyarakat bahwasanya penanganan stunting ini sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Balangan, itu baik secara preemptif, preventif, bahkan penanggulangan terhadap stunting itu sendiri. Nah, sekarang saya pengen membahas apa itu preemptifnya. Tindakan preemptif itu dilakukan oleh BKKBN, Mbak. BKKBN dengan cara edukasi. Nah, edukasi itu sendiri sasarannya itu dari catin, calon pengantin, kemudian ibu-ibu yang memiliki anak balita di bawah umur 2 tahun, dan juga kepada para remaja dari umur 10 tahun sampai 30 tahun yang belum kawin. Nah, kenapa catin juga menjadi sasaran? Karena stunting ini tentunya tidak akan kujuk-kujuk begitu anak lahir langsung stunting. Betul banget, Bapak. Iya, nah makanya kami juga mau menjelaskan sehingga masyarakat mempunyai persamaan persepsi, dan kita mengharapkan masyarakat ada kesadaran untuk sama-sama mengatasi ini. Saya sedikit panjang lebar, Mbak, ya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Menjelaskan masalah stunting. Tadi saya awali bahwa penanganan stunting ini diawali dari pasangan suami istri yang mau menikah. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, bahwasanya calon pengantin itu diharapkan bisa berkeluarga itu di atas umur 21 tahun, Mbak. Minimal 21 tahun. Mengapa seperti itu? Jika pasangan ini kawin di bawah umur 21 tahun, anggaplah 18 tahun, saat nanti ibu tersebut hamil, maka dia akan berbagi, Mbak, dengan bayinya. Nah, analoginya seperti ini. Harusnya 18 tahun tersebut si ibu ini gizi yang dimakannya itu untuk tumbuh kembang si ibu. Nah, sekarang dia berbagi dengan si anak. Nah, sehingga itulah kenapa disarankan untuk perkawinan dini itu dihindarkan. Nah, namun jika terjadi juga perkawinan dini di bawah 21 tahun, maka dari BKKBN itu akan bekerja sama dengan KUA untuk memberikan kontrasepsi kepada pasangan pernikahan dini tersebut dengan harapan tidak hamil dulu. Nah, setelah nanti umur 21 tahun, maka kontrasepsi tersebut akan ditarik dan dipersilakan untuk hamil. Nah, itu beberapa kenapa saya jelaskan tadi penanganan stunting itu diawali dari pasangan pengantin. Kemudian penanganan yang selanjutnya preventif, kita masuk kepada ibu-ibu yang mempunyai anak balita di bawah umur 2 tahun. Kenapa umur 2 tahun? Karena menurut penelitian dari kawan-kawan kesehatan, di umur 2 tahun inilah anak tumbuh kembang anak itu nanti akan terlihat. Masa emas kata orang. Betul, masa emas. Nah, berbicara peran Polri tentunya sangat banyak, Mbak. Kenapa saya bilang sangat banyak? Karena kami mempunyai Babin Kamtibmas, yang mana satu desa itu ada satu Babin Kamtibmas. Jadi di desa itu ada satu desa satu bidan, ada Babin Kamtibmasnya, ada Babinsa, dan ada kepala desa. Nah, disinilah peran kami ikut serta untuk memberikan edukasi, Mbak, kepada masyarakat bersama para bidan. Itu, Mbak, berbicara peran Polri, kami juga bisa memberikan edukasi maupun pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menurunkan stunting. Jadi luar biasa sekali peranan Polri dalam penurunan stunting di masyarakat. Tentunya tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Ini, Pak, saya salut sekali sebenarnya, Pak. Mumpung langsung berhadapan dengan Bapak. Jadi kemarin saya juga sudah melihat ada video tentang edukasi pencegahan stunting di masyarakat, dan itu adalah kerja nyata kepolisian.
Jadi turun langsung ke masyarakat, memberikan bantuan PMT, makanan tambahan untuk balita stunting. Betul. Langsung didokumentasikan, itu luar biasa. Siap. Akhirnya menjadi mungkin acuan untuk masyarakat lainnya. Siap. Juga tergeraklah untuk sama-sama mencegah stunting. Siap. Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, sesuai instruksi Bapak Presiden, kami Polri diperintahkan untuk terjun langsung ke lapangan membantu pemerintah daerah untuk penanganan stunting. Nah, berdasarkan perintah Bapak Kapolres Balangan bahwasanya seluruh Babin mulai saat ini wajib melakukan kolaborasi dengan Forkopicam dan Bidan Desa, Mbak. Ya. Nah, jadi setiap hari para Babin Kamtimas itu dia monitoring apa saja kegiatan posyandu, kegiatan pengecekan bayi, maka Babin Kamtimas itu akan nempel. Nah, salah satunya dari Polri untuk dapat membantu pemerintah daerah, kami juga membuat video-video edukasi dengan harapan video ini kami sebar ke seluruh kepala desa. Yaitu tadi dengan harapan masyarakat itu akan memahami, Mbak, apa itu stunting, bagaimana cara penanggulangannya. Nah, itulah yang saat ini kami laksanakan untuk turut serta bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka menurunkan angka stunting. Iya Pak, jadi benar sekali peran nyata kepolisian ini memang dirasakan oleh masyarakat. Siap. Pak. Dan kebetulan saya juga seorang bidan desa Pak. Iya, jadi apa yang Bapak sampaikan ini benar-benar sudah dilaksanakan di masyarakat dan di desa-desa. Bahkan kolaborasinya ini sangat erat Pak, jadi bagus sekali. Jadi kolaborasinya ini benar-benar terjalin antara kepala desa dengan bidan desanya maupun Babin Kamtipmasnya itu sendiri. Dan tadi juga dijelaskan oleh Bapak bahwa stunting itu akan bisa dicegah atau ditanggulangi mungkin di usia emasnya di 2 tahun pertama. Menurut Bapak tentang peran serta masyarakat nih yang untuk penanganan stunting, apakah juga masyarakat ini sudah banyak yang mengetahui bagaimana sih penanganan stunting? Baik, pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Balangan, kepada para stakeholder dan para bapak-bapak Forkopinda. Perlu kami jelaskan, Mbak, saat ini Bapak Bupati Balangan itu sudah melakukan kerja nyata yang mana beliau di setiap wilayah yang anaknya ada stunting, maka dari kader-kader posyandu tersebut akan mengumpulkan anak tersebut dan setiap hari selama 3 bulan itu akan diberi makanan bergizi. Iya, betul Pak. Betul itu. Nah, ini akan dari cerita saya ini akan nanti berkorelasi apa sih peran masyarakat. Itu setiap hari, Mbak, contohnya yang saat ini menjadi percontohan di desa Tanah Abang Kiri. Itu setiap hari ada beberapa anak yang disinyalir stunting itu diberikan makanan sehat. Nah, berbicara peran masyarakat, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa stunting itu tidak akan datang ujuk-ujuk. Artinya tidak begitu anak lahir langsung stunting. Tentunya akan diawali dari bagaimana kesiapan dari orang tua itu sendiri menikah. Benar sekali Pak. Nah, kenapa saya jelaskan tadi, kita berharap dan semoga pernikahan dini di Kabupaten Balangan itu dapat berkurang. Yang dikatakan pernikahan dini itu adalah umur 21 tahun ke bawah. Nah, berbicara peran masyarakat, kalau dalam hal ini tentunya baik orang tua, baik tokoh masyarakat yang juga dapat terus membumingkan ini, Mbak, di tengah-tengah masyarakat. Ayo dong kita sebelum umur 21 tahun jangan merit dulu. Karena dengan alasan itu tadi. Iya, benar. Nah, kesadaran orang tua tentunya sangat dibutuhkan, Mbak, di sini. Ya, mohon maaf, mungkin mitos-mitos kita di desa biasanya kalau sudah lewat umur 20 takut tidak laku, Pak. Waduh. Tentunya hal-hal seperti itu kita hilangkan lah. Karena kita mengharapkan
generasi kita ke depan itu bisa sehat untuk calon penerus. Ya, jadi sekali lagi Mbak, peran orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh pimpinan kecamatan sampai kita semua itu mempunyai peran itu terhadap penurunan angka stunting. Nah, perlu diketahui oleh kita semua bahwasanya stunting ini yang menjadi permasalahan bukan saja terganggunya tumbuh kembang pada anak berupa tinggi, namun kalau dalam masa emas yang dikatakan Mbak tadi tidak tertanggulangani, maka itu akan mengganggu motoriknya. Nah, makanya bahasa kita di sini nanti lemot, Mbak. Iya. Iya, nggak nyambung dia. Jangan sampai jadi generasi lemot ya Pak ya ke depannya. Betul. Nah, itulah kenapa pemerintah terus menggaungkan agar kita semua bisa menangani stunting ini, Mbak. Benar. Itu. Jadi ternyata pernikahan dini itu bukan dilarang tanpa ada apa-apanya Pak ya. Betul. Ternyata memang pengaruhnya terhadap kehidupan kedepannya itu sangat-sangat berpengaruh. Betul. Bahkan tadi dari mental, kesiapan mental, fisik dari orang tuanya sendiri, kalau memaksakan untuk pernikahan dini mungkin belum maksimal, belum siap sebenarnya. Belum lagi nanti ternyata terjadi kehamilan. Anaknya mungkin belum mendapatkan asupan yang maksimal. Akhirnya melahirkan dan anaknya pun stunting. Siap. Dan itu pun akan berlanjut. Betul. Sampai akhirnya generasi kita akan menjadi generasi yang berulang seperti itu. Semoga tidak Pak ya. Amin. Semoga generasi kedepannya ini benar-benar generasi emas yang tidak lemot tadi katanya. Amin. Karena memang stunting ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan, namun juga perkembangan mental dari anak itu sendiri. Semoga harapan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, untuk tidak adanya stunting lagi di Indonesia benar-benar terrealisasi. Betul. Dan mungkin tadi kita sudah membahas nih, bagaimana sih peran kepolisian, bagaimana sih peran masyarakat, bagaimana juga peran pemerintahan. Namun apakah mungkin ada nih tips khusus dari Bapak bagaimana pencegahan stunting di masyarakat? Jadi begini Mbak, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya penanganan stunting ini kita tidak bisa terlalu berharap penuh ke pemerintah. Namun jika masyarakatnya itu kesadarannya masih rendah, tentunya tantangan pemerintah untuk menurunkan ini sangat berat. Iya, berat. Nah, itulah tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kesadaran masyarakat, kalau saya menyebutnya itu peningkatan kontrol sosial. Maksud saya kontrol sosial itu begini, andai kata Mbak mempunyai tetangga yang misalnya tetangga itu kawin di bawah umur 21 tahun, kemudian dari saat dia hamil makanannya juga tidak yang bergizi. Nah, disitulah Mbak sebagai tetangga itu bisa menyampaikan kepada bidan terdekat atau kepada puskesmas, sehingga dengan informasi tersebut nanti bidan desa, apalagi sekarang dari pemerintah daerah itu ada semacam terobosan kreatif, istilahnya home care. Home care itu tanpa harus masyarakat itu ke rumah sakit, bidan desa atau tenaga kesehatan itu akan mendatangi langsung ke sasaran atau ke masyarakat itu sendiri. Nah, disinilah letak peran Polri. Dia akan bersama-sama ikut serta mendampingi bidan untuk misalnya tengah malam Mbak mendatangi pasien, kami bisa melakukan bantuan pengawalan atau juga membantu edukasi terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, itu Mbak. Jadi benar-benar didukung penuh oleh kepolisian. Betul. Bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya stunting lagi. Betul. Dengan tentunya tadi kerjasama dari semua pihak, dari semua sektor, tidak hanya pemerintahan kepolisian, namun juga dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Betul. Iya, jadi memang ini pembahasannya luas sekali Pak ya. Betul Mbak. Seru banget nih pembahasan kita kali ini tentang stunting. Ini tidak hanya kepolisian, namun juga masyarakat juga bertanya-tanya gimana sih. Ternyata tadi sudah dijawab lebih luas oleh Bapak Kabak Op kita, Polres Balangan.
Saya boleh menambahkan sedikit Mbak ya. Silahkan Bapak. Tadi saya belum lengkap Bapak Ibu sekalian menjelaskan terkait permasalahan stunting ini. Jadi perlu saya tambahkan, saya bukan pakar Mbak ya, tapi apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil koordinasi kami dengan kawan-kawan kesehatan. Yang ini juga perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Balangan. Bahwasanya penanganan stunting itu bukan saja kita bermuara dari harus makanan bergizi, harus ibu yang sehat, namun yang tidak kalah penting sanitasi atau kebiasaan kita sehari-hari Mbak. Contohnya sanitasi yang kurang bersih di rumah, yang tidak kalah penting lagi penggunaan air yang belum masak sering kita minum. Iya Pak. Dan yang masih banyak di wilayah kita buang air sembarangan Mbak. Nah, perlu kami sampaikan bahwasanya ini juga menjadi program pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah buang air sembarangan ini. Penting sekali ya. Sangat. Sangat penting. Ya kita logikanya berpikir sebegini. Dengan membuang kotoran sembarangan di sungai-sungai kita, tentunya kan sungai kita akan tercemar. Benar sekali Pak. Nah itu. Sedangkan dalam bahasan kita tadi, penyebab stunting itu bukan saja dari makanan bergizi dan lain-lain, tapi juga dari sanitasi kebersihan di rumah, kemudian penggunaan air itu apakah layak minum apa tidak. Nah itu juga faktor-faktor Mbak. Iya. Jadi semuanya benar-benar berkaitan Pak ya. Betul. Saya jadi ingat ini Pak. Jadi sebenarnya ada anak yang lahirnya itu tidak stunting, tapi saat mereka tumbuh kembangnya ternyata terdeteksi stunting. Betul. Ternyata setelah kita deteksi, kita cari tahu kenapa sih penyebabnya. Ternyata memang pola hidup sehari-harinya kurang sehat. Betul. Dia mungkin mengkonsumsi air dari sungai yang sudah tercemar oleh kotoran, akhirnya sering diare dan pertumbuhannya pun terhambat. Betul. Jadi kasihan sekali kalau misalkan kita memaksakan diri untuk menggunakan air yang mungkin kurang bersih. Terutama tidak dimasak. Iya, terutama tidak dimasak. Itu lebih membahayakan mungkin Pak ya, karena banyak kumannya, apalagi diberikan langsung kepada bayi balita, menyebabkan dia diare dan akhirnya itulah yang menghambat pertumbuhannya. Mungkin ada hal lainnya yang akan Bapak tambahkan untuk berkaitan dengan stunting ini Pak? Baik, saya mengulangi, ini ada sedikit filosofi Mbak. Anak yang pendek itu belum tentu stunting. Iya, benar. Tapi orang yang terindikasi stunting pasti mengalami tubuh yang pendek. Iya, benar. Itu filosofinya begitu. Jadi supaya masyarakat juga sedikit memahami. Kemudian sedikit pesan dari kami, negara kita nih boleh dibilang kita sangat bersyukur Mbak. Kapan saja kita pengen makan sayuran itu ada semua di sekitar kita. Iya. Nah kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo dong kita manfaatkan yang makanan-makanan sayuran yang ada di sekitar kita. Kalaupun belum ada, manfaatkan pekarangan Anda itu untuk menanam sayur-sayuran. Iya, benar. Sehingga diharapkan dengan Anda menanam sayuran tersebut, akhirnya panen bisa untuk menambah nutrisi keluarga. Iya, gitu, luar biasa. Luar biasa tadi adalah saran dari Bapak tentang bahwa kita ini perlulah tambahan sayur-sayuran untuk meningkatkan tadi tumbuh kembang kita, nutrisinya supaya tercukupi. Bahkan saya dengar Pak di Kabupaten Balangan ini ada desa yang sudah menggalakkan kegiatan gerakan untuk penanganan stunting dengan menanam tanaman hidroponik gitu Pak. Betul. Nah, jadi bagus sekali Pak ya. Betul. Jadi itu dilakukan supaya nanti mencegah stunting di masyarakat. Luar biasa. Jadi banyak ternyata inovasi di masyarakat juga. Betul Mbak. Kami menambahkan sedikit Mbak ya. Selain juga untuk meningkatkan gizi bagi keluarga dengan Bapak Ibu memanfaatkan lahan di pekarangannya, tentunya juga akan menambah nilai perekonomian itu sendiri Mbak. Benar. Betul. Nah, jadi sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, manfaatkanlah lahan-lahan yang kosong, bisa dengan menggunakan polybag, hidroponik,
semua tersedia di sekitar kita, itu bisa kita manfaatkan untuk peningkatan ekonomi maupun peningkatan nilai gizi, Mbak. Iya, benar sekali. Memang seluas itu ya ternyata pembahasan tentang stunting ini. Dan memang ini adalah kehidupan yang memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Namun saya juga ingin menambahkan sedikit, Pak. Jangan sampai masyarakat ini berpikir bahwa stunting itu kalau sudah stunting ya sudah, terus mau gimana? Jangan sampai seperti itu mungkin, Pak ya. Betul, Mbak. Nah, kami juga terus terang dari rekan-rekan Kapolsek kami yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kenapa saat ini setiap kali kita memberikan tambahan gizi kepada anak, itu anak harus dikumpulkan dulu di satu tempat. Sebenarnya itu ada maksud dan tujuannya. Karena pada saat kita antar ke rumah, terkadang makanan tersebut, mohon maaf, itu bukan dimakan oleh si anak, tapi bapak mamanya yang memakan. Nah, ini juga menjadi permasalahan, Mbak. Harusnya itu untuk anak, tapi dimakan oleh bapak atau mamanya. Dan yang kedua, mohon maaf juga kalau kami salah mengevaluasi, masih ada anggapan mungkin atau statement dari masyarakat kita yang menganggap remeh stunting ini. Sudah saya sampaikan, stunting itu adalah terganggunya tumbuh kembang anak, baik terhadap perkembangan badan maupun secara mental dan motorik. Tentunya kita tidak akan berharap, Mbak, ya, kalau anak kita sebagai harapan kita itu kelaknya nanti akan terganggu motoriknya. Tentu, tidak ingin pasti kita semua. Betul. Nah, makanya kami menghimbau, sangat-sangat menghimbau kepada para orang tua, dari calon pengantin sampai nanti hamil, sampai nanti melahirkan. Ayo dong kita tangani betul stunting ini, supaya nanti kader-kader kita ini bisa kita andalkan lah untuk kedepannya. Begitu, Mbak. Pesan yang sangat mendalam nih dari keseluruhan tadi sudah kita dengarkan, bahwa memang stunting ini menjadi perhatian kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya dari pemerintah tentunya, namun juga dari masyarakat itu sendiri. Dan tadi saya juga ingin menambahkan bahwa sebagai masyarakat jangan menganggap remeh tadi tentang stunting, seolah-olah ya sudah, mau gimana lagi, kalau stunting ya gimana lagi. Namun justru dengan adanya dukungan dari seluruh pemerintah, dari berbagai sektor, justru meningkatkan malah keinginan dari orang tuanya sendiri mungkin untuk bagaimana caranya anak saya harus bisa lah mengejar lah. Betul. Mengejar mungkin stuntingnya ini, mungkin kemarin pertumbuhannya terlambat, bagaimana caranya dicukupilah kebutuhannya, lalu bisa mengejar supaya pertumbuhannya maksimal. Betul. Memang benar terjadi di masyarakat bahwa kalau pertumbuhan dari kecil itu sudah terlambat, untuk mengejarnya itu kasihan, Pak. Betul. Jadi memang perlu di masa emas 2 tahun pertama, kalau memang terdeteksi stunting, masyarakat segera laporkan diri Anda, atau mungkin perlu perhatian dari pemerintah desanya, silahkan saja laporkan supaya bisa mendapatkan penanganan dan perhatian khusus dari semua sektor tadi. Wah, seru sekali pembahasan kita hari ini ya, Pak. Siap. Saya rasanya ikut serta juga nih dalam penanganan stunting karena saya bidan desa, dan ternyata dari kepolisian sendiri memberikan dukungannya yang luar biasa. Semua dukungan sudah diberikan tadi, dari kerja nyata, KIE tentang stunting, benar-benar dilakukan di masyarakat. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana stunting itu, bahwa stunting itu adalah pertumbuhan yang terhambat dan akan mengakibatkan terhambatnya juga pertumbuhan dan perkembangan ke depannya. Dan itu juga menjadi perhatian dari seluruh masyarakat. Stunting itu sendiri pun tidak ujuk-ujuk langsung stunting, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa memang dari persiapan kehamilan, dari catit,
akhirnya dia menikah, akhirnya dia terjadi kehamilan. Nah, dari proses itulah yang perlu sangat kita perhatikan agar tidak terjadi stunting. Kebutuhan nutrisinya, tidak melakukan pernikahan dini, seperti itu Pak ya. Betul. Luar biasa. Hari ini sangat berkesan sekali, mungkin bisa diminum Bapak kopinya. Jadi ternyata waktu terlalu singkat untuk pembahasan kita yang luas ini. Betul. Dan tentunya boleh dong kami dengarkan mungkin closing statement dari Bapak sebelum kita tutup segmen kali ini. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Kawan-kawan Bapak Ibu warga Kabupaten Balangan, saat ini pemerintah daerah sudah sangat gencar untuk melakukan usaha untuk penurunan stunting, yang mana salah satunya adalah pemberdayaan posyandu yang ada di desa. Iya benar. Nah, kami mengharapkan bagi ibu-ibu yang memiliki khususnya balita di bawah umur 2 tahun atau yang lebih dikenal dengan baduta, Bu ya. Iya. Nah, manfaatkanlah posyandu yang ada di desa, rajin-rajin berkoordinasi dengan bidan desa. Terutama juga selain ibu yang mempunyai anak, baduta tadi, pasangan calon pengantin. Iya, benar. Nah, tidak salahnya lah mampir ke rumah bidan desa, berkoordinasi, sehingga nanti pada saat kehamilan, ibu-ibu itu sudah siap. Sekali lagi, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Balangan, sehingga nanti ke depan kita mempunyai generasi muda yang siap pakai, tangguh, dan bisa diandalkan, Mbak. Luar biasa. Benar sekali. Jadi pesan dari Bapak Kabak Ops kita tadi, gunakanlah fasilitas kesehatan yang memang sudah disediakan. Betul. Memang benar-benar difasilitasi masyarakat saat ini untuk bisa mencegah stunting, dan tentunya juga terfasilitasi untuk dapat pelayanan kesehatan. Jadi sayang sekali kalau nggak digunakan, Betul, Pak Mbak. ya. Betul. Pesan yang sangat bermanfaat, Pak. Jadi masyarakat kita kalau bisa aktif lah dalam melakukan pelayanan kesehatan, mungkin menerima pelayanan kesehatan, dan tentunya semoga stunting ke depan dapat benar-benar ditekan. Amin. Dan tentunya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerja nyata dari kepolisian. Luar biasa, memang dirasakan oleh masyarakat. Amin. Dan tentunya terus berkolaborasi dengan bidan desa, aparat desa, dan lainnya. Semoga tidak menambah beban dari kepolisian, Pak ya. Tetap semangat, Mbak. Tetap semangat. Walaupun mungkin ini beban tambahan, tapi tidak menjadi beban karena sudah menjadi tujuan bersama untuk menurunkan angka stunting di Balangan tentunya. Dan tentunya waktulah yang memisahkan kita. Akan ada pembahasan lainnya di segmen-segmen selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sony Elgalo, Kabak Ops Polres Balangan. Dan saya Rizky Amelia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.